Mas Ginda tuh masa kecilnya emang udah tertarik politik, Mas? Oh tidak. Hah? Tidak. Enggak, Mas. Tidak. Kenapa jadi wakil rakyat sekarang? Jadi Apa yang mendorong Mas Ginda kayak, wah aku kayaknya harus wakil rakyat nih? enggak. Kalau sudah jadi anggota dewan itu sebenarnya nggak enak. Kok bisa, Mas? Nggak enak. Soalnya enak sekali. Oh. Kenapa tuh, Mas? Saya selalu berkesan dengan anak-anak muda yang mau tampil. Gitu loh. Di luar ada yang bilang, wah ini masih punya anaknya Pak Presiden atau apa ya. Tapi saya selalu apresiasi dengan nek anak muda mau tampil di politik, aku salut. Ngopi-ngopi. Episode spesial kali ini Firman gak sendiri lagi karena hari ini ada salah satu sosok wakil rakyat di Kota Solo yang saya sendiri juga kagum. Give applause for Mas Ginda Ferah Triawan. Halo Mas. Terima kasih. Wah, Mas Ginda nih apa ya? Salah satu keinginan saya buat podcast itu salah satunya karena melihat programnya Mas Ginda yang Aku Wakilmu ya Mas di YouTube-nya Mas Ginda. Kita kemarin juga sempat lihat lagi dan Mas Ginda ternyata juga emang benar-benar apa ya Mas? Kalau menurut saya kayak orang yang mewadahi aspirasi anak muda gitu Mas. Menurut Mas Ginda sendiri kenapa sih Mas Ginda kok sangat berpihak sama anak muda banget tuh kenapa Mas? Ya gimana ya, jadi politik itu kan selalu membosankan katanya. Nah, kita mau bikin politik itu asik. Ya supaya itu asik ya anak-anak muda harus masuk di dalamnya. Jadi ya apa yang bisa saya lakukan supaya anak muda lebih tertarik dengan politik itu yang coba saya lakukan. Bikin sosmed, bikin YouTube, bikin podcast. Subscribernya baru puluhan ya nggak masalah. Tapi paling nggak teman-teman yang lain akan mencoba dan nantinya semua akan ikut dalam politik sih maunya saya sih. Gitu. Anu sih Mas, kalau saya boleh memberi tanggapan sih kalau tentang tadi nggak peduli tentang subscriber Mas Bulan karena kalau era digital kayak gini apalagi sekarang lagi era TikTok nih Mas. Betul. Kayak kita nggak pernah tahu video apa yang meledak itu video yang mana, video kapan. Menurut saya kayak langkah tepat dari Mas Ginda untuk menabung konten tuh penting banget sih dan menurutku konten-kontennya Mas Ginda di YouTube tuh asik Mas. Amin. Kapan nih Mas syuting lagi kapan Mas? Ya habis tahun baru lah. Oh, itu studionya di mana Mas? Di rumah. Oh di rumah. Oh itu di rumahnya Mas? Iya. Itu juga saya pinjamkan ke mahasiswa-mahasiswa kok. Jadi anak saya kan masih kuliah. Terus kadang-kadang mereka ngomong, "Wah, boleh pinjam nggak?" Pakai-pakai aja. Loh. Ya kita kasih kita kasih wadah lah supaya bisa terakomodir. Iya benar-benar Mas. Ntar kalau kawan-kawan mau syuting di sini boleh loh Mas. Oke. Kita support buat Mas Ginda. Channelnya Mas Ginda. Jangan lupa di subscribe Ginda Ferah Triawan ya Mas. YouTube-nya subscribe. Saya mau ngomongin ini sih Mas. Kemarin kan saya stalking. Jujur ngundang Mas Ginda ini lewat DM ya Mas. Betul. Kenapa Mas Ginda tuh? Apakah orang yang selalu buka DM gitu Mas? Selalu. Tapi nggak tiap waktu ya. Jadi begitu longgar, semua Facebook saya buka. IG saya buka, Twitter saya buka, setiap hari saya ngucapin ulang tahun. Wow, siapa di Facebook? Mas? Siapa aja. Begitu ada notification temennya ada ulang tahun ini, saya ucapin. Ya pokoknya kita mencoba lah. Iya. Untuk apa ya istilahnya itu cara bondingnya Mas Ginda untuk lebih dekat ke masyarakat lah ya Mas. Iya, maunya gitu ya, Kita mencoba ngasih contoh yang bagus lah. Iya. Tapi benar sih emang Mas Ginda ini jujur saya baru mengenal Mas Ginda itu di era-era yang periode ini sih Mas kan Mas Ginda sempat di periode yang sebelumnya juga Komisi 2 ya Mas ya. Komisi 2 sekarang dan Komisi 1. Sekarang Komisi 1. Nah, Mas ngobrolin tentang Kota Solo nih. Kemarin kan baru dicanangkan bahwa Solo ini dapat predikat dengan hashtag Kota Masa Depan. Setuju gak Mas? Setuju. Kenapa setuju? Ya, kota Solo ini kan kota yang kecil sebenarnya ya. Sangat-sangat terbatas. Tetapi secara fasilitas kita udah punya semua. Nah, jadi ketika kita mau ngembangin, ketika kita mau investasi di Kota Solo ini sebenarnya kebutuhannya jauh lebih sedikit dibandingkan kota-kota lain. Luas saja kita salah satu kota yang sangat kecil. Luas kita 46 km kok.
dibandingkan kabupaten lain yang luasnya mencapai ratusan sampai ribuan kilometer. Jadi Solo ini udah kota kecil, bandara punya, jalan tol punya, terminal punya, stasiun punya, hotel penuh. Jadi kalau kita mau jadi kota masa depan ya toh, kabel fiber optik misalnya ya. Kalau cuma seluas ini ya bisa kita bayangkan untuk mencari blind spot bentar lagi udah nggak ada. Jadi kenapa enggak? Harus wajib kita lakukan ini. Bener sih Mas, dan apa yang saya rasain ini jujur ya Mas, maaf agak saya merasa saat kepemimpinan wali kota yang sekarang tuh membuat saya jujur dulu tuh nggak pernah nyoblos Mas. Tapi jujur juga pun yang terakhir pun saya nggak nyoblos, tapi saya merasa di sini terwakilkan aja sih Mas, kayak punya wali kota Mas Gibran tuh kayak ya nggak apa ya, bisa dipandang kayak kota ini percepatannya sangat pesat Mas. Betul. Ini kalau saya pribadi kenapa bangun media podcast seperti ini, media ya mungkin saat ini belum non profit, tapi saya berpikirnya adalah ini kota emang benar-benar kota masa depan sih Mas. Ini kayak kita harus mengambil kesempatan dalam percepatan ini. Setuju nggak Mas? Setuju, sangat-sangat setuju. Kayak mungkin anak muda sekarang harus lebih kreatif, kritis juga ya Mas. Betul. Ya kan anak-anak muda punya kreativitas, pemerintah kota dalam hal ini pasti akan mencari hadir. Ya. Hadir paling tidak dalam menyiapkan fasilitas yang ada. Ya. Itu yang penting kan. Jadi mau ngapain kita ya tuh, tempatnya nggak ada. Nah sekarang tempatnya udah ada. Ini udah mulai dimasukin. Beberapa bahkan wali kota yang sekarang ini kan banyak perusahaan swasta jaringannya mungkin ya tuh, ya diajak ke sini. Itu ternyata ketika mereka masuk ke Solo, mau mengembangkan Solo ternyata modalnya nggak banyak juga ya. Loh. Bayangkan saja kalau itu di kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, ngelihat luasnya aja udah, aduh. Iya benar-benar. Itu ini public space satu aja udah kita baru dibangun 3-4 public space aja udah kayaknya udah bakal penuh juga ini. Dan kemarin yang terakhir yang sebenarnya itu bukan program baru sih Mas ya, tapi yang di Teknopark ya Mas. Ya. Itu sebenarnya buat apa sih Mas? Saya pribadi kayak belum ngerti ini Teknopark apa ya dampaknya buat anak muda. Mungkin banyak teman-teman di sini yang belum tahu. Mungkin Mas Ginda juga mau. Jadi gini, Teknopark itu dulu itu kan bagian dari Bapeda ya. Itu dibangun atau dulunya sudah ada sih. Terus dibangun dia majukan oleh Pak Jokowi waktu jadi wali kota. Intinya menciptakan tenaga-tenaga lulusan SMA. Jadi belum sarjana, lulus SMA supaya bisa lebih langsung bekerja, misalnya di pabrik atau segala macamnya, permesinan dan segala macamnya. Nah, sekarang dengan wali kota yang baru, beliau mungkin melihat, wah kayaknya karena memang faktanya yang daftar di Teknopark selama ini justru bukan orang Solo. Oh, justru justru bukan orang Solo selama ini. Yang memanfaatkan fasilitas itu juga bukan orang Solo. Padahal lulusan di situ bisa langsung bekerja di pabrik, misalnya sebagai supervisor, bisa ngelas di dalam air, gitu loh. Tapi belum begitu tertarik. Anak-anak muda Solo ternyata lebih tertarik dengan ekonomi kreatif, dunia digital. Nah sekarang dibawa ini, gitu, platform marketplace supaya datang di situ, dibikinkan public space yang lebih anak-anak mungkin suka. Jadi betul-betul memahami kebutuhan anak Solo. Kalau dulu kan kebutuhan industrinya yang dilihat ya, atau industri ternyata ada peluang ini buat jadi supervisor pabrik, kita kurang ini buat tukang las di dalam laut kita nggak punya ini ya, tapi ternyata anak-anak Solo malah nggak mau. Nah sekarang disesuaikan apa sih kebutuhan anak-anak muda seperti apa khususnya yang di Solo gitu. Wah ternyata Teknopark tuh mungkin ya Mas dulu kenapa orang Solo banyak yang justru yang memanfaatkan bukan banyak orang Solo, mungkin karena apa ya Mas ya, publikasinya ke anak-anak muda yang kurang juga mungkin nggak Mas? Mungkin. Kalau sekarang kan kayak gencar banget Mas. Iya, itu kan istilah kita kan branding, rebranding gitu yang dilakukan. Gitu. Teknopark ke depan nanti menjadi salah satu dari badan riset teknologi Kota Solo. Jadi anak-anak Kota Solo yang punya kemampuan apa saja, mau dikembangkan teknologinya, perlu riset, ya nanti salah satu tempatnya di situ nanti ke depannya. Wow, nih buat teman-teman yang belum tahu, Teknopark adalah salah satu public space yang menjadi jendela menuju Solo ini kota masa depan lah ya. Betul, salah satu jendelanya. Wow, tepuk tangan dulu dong buat kota Solo. Tapi rasa optimis saya terhadap kota Solo ini begitu besar sih Mas. Saya hampir sekarang tiap hari itu apa ya Mas ya, nulis di story bahwa kan orang-orang pada tanya kenapa sih buat podcast
Solo apa sih yang mau yang diangkat, tapi menurut saya kayak banyak orang-orang hebat yang belum masyarakat luas mengerti gitu. Salah satunya kenapa saya mengundang Mas Ginda, karena Mas Ginda juga orang yang di mata saya itu ya tegas dan berani, beda gitu Mas. Saya pernah baca yang itu sih Mas, penebangan pohon di depan salah satu skin estetik klinik. Ya. Kenapa Mas Ginda? Kenapa orang yang gatal banget lihat penebangan pohon, kenapa Mas? Sebenarnya enggak ya. Jadi yang pertama kalau kita bicara regulasi, semua kota bahkan semua rumah itu wajib menyediakan ruang terbuka hijau. Kalau di bahasa perkotaan namanya ruang terbuka hijau. Kalau di bahasa perumahan maka setiap rumah wajib menyediakan KDH atau koefisien daerah hijau. Apa sih fungsinya? Fungsinya ya sebenarnya simpel aja. Menjadi tempat serapan air, khususnya air hujan. Nah, pohon-pohon itu ya salah satu fungsinya seperti itu. Saya selalu mengatakan saya nggak masalah ada penebangan pohon, sepanjang pohon itu memang membahayakan, pohon itu memang mati, atau memang pohon itu harus ditebang karena ada kepentingan yang jauh lebih besar dalam pembangunan, misalnya pembangunan jalan tol misalnya ya, di mana ya ini akses yang Nah, amanatnya memang simpel kok. Kalau memang terpaksa ditebang harus diganti. Nah, ketika salah satu pohon yang ditebang di lokasi itu, saya sangat menyayangkan. Kenapa Mas? Ya karena pohon itu nggak mengganggu sebenarnya. Jadi memang secara lahan parkir ya dia memang berada di salah satu sisi yang menutupi ya, tapi nggak ganggu juga menurut saya. Kalau mau dipindah ya mungkin kesulitan, tapi bisa aja. Tetapi setelah kita cek nggak ada izinnya, nggak lengkap juga izinnya. Alasannya juga enggak begitu kuat ya sudah kecuali kan itu pohon sudah berdiri lama kok. Pohon semakin bagus kalau semakin tua. Setuju. Nah ini udah hanya untuk menambah satu lahan parkir dia menebang pohon itu lah. Yang kita takutkan apa ya, semua seperti itu dong. Semua iri-irian lah semua buka toko ada pohon ganggu nih kita tebang aja. Saya boleh ngasih contoh ya, ini di eranya Pak Jokowi itu. Kalau jenengan tahu pom bensin Manahan, di situ ada pohon besar banget, tepatnya di depan YPAC. Waktu saya di Komisi 2, saya dikasih lihat sama Dinas DLH. Ketika mau dibikin saluran drainasenya, nabrak pohon. Apa yang dilakukan pada zaman itu? Salurannya dibelokkan. Salurannya yang dibelokkan mengelilingi pohon. Itu contoh itu bisa dilakukan. Silakan dicek, saya selalu mengatakan Atau ada yang bilang akarnya mengganggu Sama kejadiannya juga di daerah Kerten. Apa yang dilakukan? Pohonnya itu akarnya dipotong, kemudian ke bawah itu dikasih beton supaya akarnya semakin ke bawah. Bukan semakin ke nyamping sehingga merusak jalan. Nah, ini yang kita sampaikan, banyak cara yang bisa dilakukan Nah, kalau masalah itu kan ya kita kasih lihat aja. Kalau nggak gitu kan nggak viral loh. Benar-benar sih. Tapi itu sih Mas ya, berarti tujuannya Mas Ginda sendiri juga biar usaha-usaha yang lain juga nggak ngikutin kayak gitu ya Mas? Iyalah, maksudnya berusaha boleh, tapi jangan lupa tanggung jawab. Makanya kan ketika ya skincare ya katanya mikir kecantikan, kesehatan, masuk kesehatan kotanya nggak dipikir. Mas, ini episode ngopi-ngopi kali ini kita disupport salah satu brand kopi lokal Mas. Ini ada Sadari Kopi. Mas Ginda tadi kami pesenin hot cappuccino itu Mas. Ya saya udah tua jadi panas saja. Mas Ginda tuh masa kecilnya emang udah tertarik politik Mas? Tidak. Tidak. Enggak Mas? Tidak. Kenapa jadi wakil rakyat sekarang? Jadi apa yang mendorong Mas Ginda kayak wah aku kayaknya harus wakil rakyat nih? Enggak. Gimana Mas? Di kampus itu sering saya ketemu anak kampus. Dulu ikutnya apa ya Mas? HMI, GMI. Oh enggak. Saya ikutnya Wamsinomi. Wah, apa itu Mas Ginda? Musik saya bilang gitu lah. Oh, Mas Ginda bisa musik? Enggak, saya bilang gitu. Tapi memang saya sama sekali enggak tertarik dengan politik, walaupun kebetulan memang orang tua juga sempat ikuti politik, tapi salah satu yang bikin saya tertarik dengan politik adalah
ketika saya masih di swasta, saya menjadi event organizer. Ketika saya jadi event organizer, salah satu yang saya keluhkan adalah pajak tontonan. Oh. Jadi kalau kita manggil artis nih ke Solo waktu itu, pajaknya itu adalah 25% dari tiket. Wow. Rugi untung nggak masalah. Yang penting 25% dari harga tiket itu jadi kewajiban kita bayarkan ke Pemkot. Dulu alasannya ya kita butuh PAD. Tapi setelah kita ngitung, setelah saya pelajari, salah sih perhitungannya. Terus bagaimana cara mengubahnya? Ya cuma ada 2 cara. Jadi wali kota atau jadi anggota dewan. Ketok ya sing luwih muda jadi anggota dewan dulu. Ya nah, kita coba aja jadi anggota dewan dulu. Dan setelah saya jadi anggota dewan bisa saya pastikan pajak hiburan sudah kita turunkan dengan teman-teman dari tadinya 25%, sekarang bisa jadi 15%. Wow. Itu salah satu yang diusahakan Mas. Iya, iya. Ih, keren Mas. Nah. Terus itu Mas, apa? Selain dorongan pengen istilahnya kan itu kayak aduh gimana ya caranya untuk merubah undang-undang itu ya jadi wakil rakyat. Terus selain itu apa Mas yang faktor lain gitu? Apakah pengen aku bermimpi jadi presiden atau wali kota atau apa Mas alasan lain? Enggak, ya cuma itu aja. Enggak, saya termasuk orang yang tahu diri lah ya toh. Yeah. Karena kenapa sih saya bilang lebih mudah jadi anggota dewan daripada jadi wali kota ya, kosnya juga tinggi kok. Ya, mau jadi pejabat publik di apapun posisinya ya biaya politik juga tinggi. Ya, saya termasuk orang yang tidak punya kemampuan biaya segitu juga nggak punya ya. Ya mungkin bisa sih minta tolong teman-teman untuk support ya, tapi ya untuk memulai ya saya yakin ya Kota Solo jadi anggota dewan sudah lumayan lah. Tapi ya kita nggak tahu kalau misalnya nanti ada dorongan ke atas terus ada yang mau support ya bisa-bisa saja. Tapi secara tahu diri saya merasa cukup di tingkatan ini dulu lah. Gitu. Mas Ginda kalau ini maaf ya Mas, maksudnya kayak pandangan secara umum kan orang terhadap anggota dewan tuh suka bolos rapat, suka gini. Kalau Mas Ginda rajin nggak Mas? Termasuk yang rajin rapat atau? Kalau rajin, saya termasuk paling rajin. Tapi yang perlu saya sampaikan gini, ya kalau sudah jadi anggota dewan itu sebenarnya nggak enak. Kok bisa Mas? Nggak enak. Soalnya enak sekali. Oh. Kenapa tuh Mas? Nggak jadi gini. Kita itu kalau sudah jadi anggota dewan nggak masuk juga nggak apa-apa. Nggak ada absen kok. Oh nggak ada absen? Nggak ada absen. Jangan salah. Jadi anggota dewan itu enak nggak ada absen. Kita hanya absen ya pada saat rapat. Siapa yang datang gitu aja udah. Tapi nggak datang pun nggak ada masalah. Nggak dipotong gajinya, tunjangannya nggak dipotong. Jadi nggak ada masalah. Jadi sangat-sangat nyantai jadi anggota dewan. Nah, saya termasuk orang yang berusaha tiap hari coba masuk. Karena memang belum tentu ada kerjaan kok. Ya, belum tentu kita tiap hari rapat, belum tentu kok. Kita hanya akan rapat satu kalau ada kegiatan rutin kita rapat. Kalau ada kejadian yang perlu kita rapatkan, kita rapatkan. Kalau ada pembuatan rapat atau perda, kita rapatkan. Tapi kalau nggak ada ya belum tentu ada kegiatan. Jadi sulit untuk menilai. Jadi anggota dewan yang rajin itu menurut saya patokannya bukan hanya ke kantor ya, tapi patokan saya ya kalau dia memang keliling, ya tahu loh, bisa keliling secara resmi, bisa keliling secara nggak resmi, bahkan menurut saya acara ini bisa jadi salah satu kegiatan anggota dewan untuk, kita coba ngobrol lah, siapa tahu kita ada masukan ya, kenapa enggak? Tapi saya setiap hari bisa saya pastikan hampir tiap hari masuk. Berarti tapi nggak salah dong Mas kalau anggota dewan tuh nggak datang ke kantor. Berarti nggak salah kayak misalnya? Nggak salah. Oh nggak salah ya? Nggak salah. Loh, anggota dewan tuh kan biasanya dianggap nggak ngantor, suka tidur ya. Saya termasuk orang yang memaklumi kok orang tidur di rapat-rapat paripurna. Jadi gini, saya juga kadang-kadang mau mengasih tahu ya, ini kok di syuting kok tidur ya ini anggota dewan ya. Jangan salah. Hampir semua keputusan yang ada di tingkat DPR RI, DPRD pun itu harus dibacakan. Harus dibacakan. Padahal sebelumnya udah dibahas. Nah, ketika dibacakan itu jumlah halamannya ada bisa sampai 50 sampai 100 halaman. Kita udah tahu nih isinya dan kita suruh duduk, suruh mendengarkan. Jangan ketiduran enggak? Iya sih Mas. Ya sama lah kalau kita zaman dulu kuliah.
nek dosene nyenengke ya kita langsung wah asik. Tapi begitu dosennya cuma ngomong itu aja ya kita juga ngantuk kan. Nah, kadang-kadang ada teman-teman anggota dewan yang ketidurannya karena itu, bukan karena nggak penting aku tidur, nggak juga gitu ya. Jadi saya termasuk yuk dipahami ya. Jadi nanti kalau kamu jadi dewan lah paham toh, baca 80 halaman kita cuma suruh dengerin toh. Nggak boleh pegang apa-apa juga nggak mungkin toh. Terus tahu-tahu ada WA konstituen ngomong ya toh, Pak Ginda ini anak saya nggak bisa ke puskesmas ya tak jawab toh. Oh sebentar Bu, habis ini saya urusnya. Jadi ya dilihat dulu. Tapi kan kita memang ya sukanya kan ngelihat mukanya dulu. Iya benar-benar. Tidur ini. Tapi saya bilang ada beberapa hal yang semestinya bisa kita maklumi dan saya termasuk yang mencoba menjelaskan. Saya nggak membenarkan ya mereka tidur ya, tapi saya bisa memahami kalau mereka ketiduran. Gitu. Tuh buat teman-teman yang selama ini menganggap kayak anggota dewan cuma tidur bolos, ternyata emang ya itu sesuatu yang repetitif gitu ya Mas ya, kayak udah dibacain sebelumnya tapi ini harus dibacakan lagi. Iya sih wajar Mas. Nah itu kan setuju sih Mas, saya pribadi juga sebagai anak muda sering lihat cuman kayak judul beritanya, lihat kulitnya itu kan clickbait. Nah, clickbait. Mas, kalau ngomongin tentang anak muda nih Mas, kemarin Mas Ginda tuh sempat ngobrolin di konten sama Mas Gibran itu anak muda sadar politik. Betul. Apa maksudnya sadar politik tuh sadar politik yang seperti apa Mas? Jadi gini, ini yang selalu jadi kalimat saya, keputusan publik itu selalu terjadi di ruang politik. Yes. Apapun keputusan publik itu selalu terjadi di ruang politik. Jadi percuma kalian mau, ya mohon maaf ya, kalian mau kritis, kalian mau ngomong di sosmed, kalian mau demo, ya tahu loh. Ketika yang di dalam nggak mendengarkan, ya nggak akan ada hasilnya juga, ya tahu loh. Itu yang jenengan demo ya debat-debatnya sama aparat itu loh. Kalau yang di dalam nggak mau tahu, makanya yang paling bagus ya masuk di dalamnya. Saya bilang gitu. Saya bilang sadar politik ya nanti ikut berpolitik, entah itu secara aktif menjadi pengurus atau secara pasif. Secara pasif apa Mas? Ya paling simpel pada saat coblosan ikut nyoblos. Ya, paling simpel melihat. Kalau dulu saya selalu mengatakan ya, kalau sebelum tahun 2000 mungkin siapapun yang kalian coblos sudah kelihatan kok presidennya siapa. Iya. Ya loh. Tapi sekarang kan udah kelihatan hampir di semua tingkatan presidennya siapa, wali kotanya siapa, kita nggak ngira. Ya loh. Dan ternyata bisa kok. Ya. Apakah sudah maksimal? Belum memang. Apakah sudah ideal? Mungkin belum. Tapi pintu sudah mulai dibuka. Makanya saya bilang, ayolah besok kalau mau memilih anggota dewan, khususnya tingkatan kota dan kabupaten, searching ini siapa sih? Oh Ginda, punya kemampuan nggak sih? Ya loh. Ya kalau memang punya ya dicoblos. Kalau memang punya tapi nggak bisa nyoblos, kasih tahu temennya. Ya loh. Jangan kayak sekarang cuma lihat baliho aja, oh bagus. Ya loh. Ngasih beras, oh bagus. Ya loh. Ya. Karena saya meyakini anak-anak muda itu nggak mau dikasih uang untuk berpolitik. Ya, saya meyakini itu sampai hari ini. Tapi faktanya memang nggak butuh uang, tapi golput jadinya takutnya. Kebanyakan gitu. Jadi kritis, memahami, tapi pada saat dibutuhkan suaranya, mereka terus nggak mau nyoblos dulu. Nah, 2024 ya sampai ke sana ini kan bonus demografi. Iya. Anak muda itu jumlahnya di umur 45 tahun ke bawah itu sekitar 60%. Jadi saya selalu mengatakan kalian yang menentukan. Kalian loh. Kalau anak-anak dulu, muda ini anak muda. Kalau dulu suaranya kalah banyak sama yang tua-tua. Kalau sekarang nggak ada alasan. Nek gue nyoblos, gue sing nentokne. Nek gue nggak nyoblos ya mau nggak mau harus ikut arus. Siapapun pemimpinnya nanti gitu. Wow. Tapi Mas Ginda sendiri kan sekarang anaknya 2 ya Mas? Betul. Diarahkan menjadi politisi nggak Mas? Jadi wakil rakyat gitu atau ya nanti biar mereka mau pilih apa? Kalau yang kecil anti ya terus. Iya. Karena saya nggak pernah di rumah katanya. Santi. Anti. Anti. Nggak tertarik. Alasannya simpel, nggak pernah di rumah ya terus.
keluar naik mobil udah pegang handphone, makan megang handphone ya tono lho. Wah, jawab apa anu lho. Wah, sibuk banget enggak menarik gitu loh. Iya sih ya, kayak anak cewek itu kan salah apa ya Mas? Saya setuju banget kalau anak cewek itu cinta pertamanya itu papahnya gitu. Iya. Iya kan Mas? Kayak yang dilihat tuh ya papa mungkin nanti dia kayak takut kalau punya pasangan juga kalau sibuk kayak papa gimana nih kan gitu. Pernah Mas kayak ada satu obrolan yang Mas Ginda tuh sampai bingung gitu Mas, ini di sisi lain aku jadi wakil rakyat, di sisi lain aku harus jadi seorang bapak dalam keluarga gitu. Oh iya loh, anak saya pernah bilang gini, papa itu kok sukanya fashion show ya. Apa tuh? Kok fashion show ya apa? Saya kan bingung. Ternyata saya pulang sore ya tono loh, mampir kantor di depan rumah, nggak pulang langsung sampai rumah, mandi keluar lagi ganti baju kan gitu loh. Apa kayak fashion show loh Pak loh. Tapi apa wakil rakyat harus emang nggak ada jam kerja Mas? Maksudnya kalau Mas Ginda saya lihat kan sampai malam masih saya sering lihat di Stadion Manahan waktu Persis Solo main gitu, Mas Ginda tetap kayak yang ribet ini. Itu apakah masuk dalam jam kerjanya Mas Ginda atau gimana? Enggak juga sih, kalau udah jadi anggota dewan sih bebas aja. Tapi kan saya berusaha, ya kita lihat ya, supporter itu turun ke jalan, merayakan kemenangan. Dalam tanda kutip dia juga mengganggu pengguna lalu lintas yang lain, sehingga aparat kepolisian harus mengambil tindakan. Nah supaya tindakannya bisa dimengerti, sama-sama tahu, ya mungkin kan ketika saya datang, oh ini bocahku Pak, no, oh iya Pak Ginda no, tapi kan beda kalau misalnya nggak ada yang nengahi ya tahu loh. Yang terlihat juga udah buka baju, udah gini-gini ya takutnya anarkis, digebuk atau wah aku digebuk itu Pak no, lah. Penampilanmu wis nggak meyakinkan sih ya, atau mohon maaf lah. Tugas saya kan di tengah-tengah itu kan cuman bentar Pak, oh ya. Ini yang saya sampaikan, ketika komunikasi sudah mulai lebih cair, lebih mudah dilakukan, apalagi dengan teknologi yang ada, ya ayo kita lakukan lah. Makanya saya bilang, ini saatnya anak muda, jangan alasan sekarang loh kalau nggak berani berpolitik loh. Iya. Wow, tuh teman-teman semuanya ini yang di sini harus berani berpolitik minimal ya politik secara pasif tadi. Pasif dulu aja lah, pasif. Benar. Mas, saya boleh izin ngerokok nggak Mas? Boleh ya? Boleh. Saya izin ngopi kalau gitu. Iya. Saya sambil mau ini sih Mas tanya, Mas Ginda ini juga termasuk salah satu menggagas nggak boleh ngerokok di, kan sekarang kayak di Solo itu di tempat umum dah sebenarnya nggak boleh ngerokok Mas, atau gimana sih Mas? Jadi gini, jadi ada PP tahun 2014 kalau nggak salah ya. Iya. Yang mengamanatkan tentang penggunaan tembakau, dan memang setiap kota itu wajib mempunyai peraturan daerah yang namanya kawasan tanpa rokok. Kebetulan saya termasuk salah satu orang yang ikut jadi panitia untuk membahas itu. Nah, aturannya sudah jadi, sudah berlaku sekitar setahun yang lalu, dan peraturannya simpel kok. Ada 3 lokasi yang sama sekali tidak boleh buat merokok. 3 lokasi. Mana aja itu Mas? Tempat ibadah, tempat kesehatan, dan tempat pendidikan. Wow. Jadi di 3 lokasi itu sama sekali tidak boleh merokok. Sama sekali tidak boleh merokok. Misal di sekolah, di kantinnya Mas? Nggak boleh. Nggak boleh. Guru-guru kalau ngerokok? Nggak boleh. Sama sekali tidak boleh. Itu bunyi peraturannya. Saya termasuk sepakat dengan hal itu waktu itu. Kemudian tempat lain boleh buat merokok sepanjang menyediakan tempat untuk merokok. Jadi misalnya kalau sekarang kan coffee shop banyak, ya. Terus dia menyediakan tempat smoking area, boleh. Atau dari awal dia mengatakan tempat saya memang bebas kok. Iya. Ya loh. Tapi yang tidak kita inginkan sebenarnya simpel adalah ketika ada satu keluarga makan di soto misalnya, terus tahu-tahu sebelahnya satu kelompok gantian merokok semua, padahal banyak anak kecil. Karena semangatnya adalah dari perda ini adalah asapmu bukan untukku. Ya, semangatnya cuma itu kok. Nah ini yang kita ingin kasih tahu. Jadi ada yang protes gitu. Waktu itu ada yang datang ke kita menyampaikan, Pak ini nggak adil loh. Wah, knalpot aja nggak dimasalahin. Kenapa ini rokok dimasalahin? Ya tahu loh. Kita sampaikan. Atau misalnya ada yang bertanya lagi, loh Pak kalau tempat saya kayak bakso mie ayam itu apa ya harus menyediakan tempat merokok? Ya kalau memang nggak bisa menyediakan tempat merokok ya jangan rokok di dalam. Nah rokoknya di mana? Di luar. Karena kita menganggap waktu itu jalan itu adalah yang paling bebas. Siapapun yang mau merokok di jalan
sah. Ada waktu di pembahasan ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita batasi jalannya? Jadi jalan Slamet Riyadi tidak boleh merokok. Loh, saya bilang ya piye carane ya lho. Hop merokok enggak ya lho. Oh enggak lewat kan enggak mungkin ya lho. Jadi betul. Setiap peraturan kan kita lihat kemudahan dalam pelaksanaan, semangat dan tujuannya. Tapi prinsip semua tempat itu wajib menyediakan rokok. Kita pernah debat kok waktu itu. Hotel gimana dong hotel? Itu harusnya nggak boleh merokok loh. Kalau hotelnya sudah menyediakan lantai khusus untuk merokok, ya loh. Kenapa enggak? Saya bilang gitu ya. Tapi kita sepakat lah kalau lobby nggak boleh buat merokok misalnya. Kalau merokoknya nanti bolehnya di lantai belakang boleh. Tempat karaoke itu debat waktu itu. Tempat karaoke juga nggak boleh buat merokok Pak Ginda. Loh kenapa? Saya bilang gitu ya. Ya tahu. Oh iya karena kan yang pakai orang umum. Loh, saya bilang ya tahu. Ya. Kalau memang tempat karaoke-nya buat keluarga ya saya sepakat tidak boleh buat merokok. Tapi nek tempat karaoke-nya buat anak-anak muda masa ya nggak boleh buat merokok ya malah rapayu tempat karaoke-nya saya bilang gitu. Jadi kita cari solusi lah saya bilang gitu loh. Nah ini yang perlu masyarakat tahu, teman-teman di sini tahu ya loh. Jangan melihatnya terlalu wah kaku banget peraturannya loh. Bahkan sebenarnya merokok sambil bermotor itu juga nggak boleh. Setuju sih Mas. Setuju ya. Jadi setuju. Di aturan pusat itu yang nggak boleh hanya yang naik motor. Ada aturannya. Tapi kalau di kawasan tanpa rokok nggak ada aturannya. Tapi sebenarnya kita punya peraturan namanya peraturan daerah tentang sampah. Iya. Yang mengamanatkan tidak boleh membuang sampah dari kendaraan. Nah waktu itu saya menganggap membuang abu, membuang puntung itu kan sampah. Masalah abunya kemana-mana ya aku tetap menganggap itu sampah. Nah saya bilang jangan dibuang ke jalan, saya bilang gitu. Cuman ya ini lucu lagi, perda kita tentang sampah itu tipu. Aku ya baru tahu ada perda tipu. Gimana tuh Mas tipunya gimana? Jadi gini, setiap orang dilarang pasal 36 kalau nggak salah ya. Pasal 36 setiap orang dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang dilarang semua kan itu di pasal 40-an. Barang siapa melanggar pasal 37 maka bisa dikenai denda atau kurungan. Nah, yang dilanggar pasal 37 padahal larangannya ada di pasal 36. Ya sama. Jadi kan nggak nyambung ya loh. Wah tipu ngetiknya tipu. Kudune tulis 36 jadi 37. Tapi udah dirubah itu Mas? Belum. Sampai sekarang? Sampai belum. Proses merubahnya emang susah Mas? Kenapa susah? Ya bukan susah sih. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Itu yang pertama. Kedua, setiap tahun kan kita dibatasi membuat peraturan. Jadi kita lagi mendorong ini supaya segala sesuatunya lebih mudah dan lebih sederhana. Karena perda sampah ini simpel kok ya. Bahkan membuang bangkai tikus itu sebenarnya itu dilarang. Oh nggak boleh Mas? Nggak boleh. Harusnya dibuang di mana Mas? Ya kalau kamu menemukan tikus mati karena mbok blindes atau mbok gebuk ya loh. Ya buangnya ya di tempat yang seharusnya. Maksudnya ya bisa ditaruh di dalam tanah, bisa dibungkus dulu dengan baik, kemudian baru taruh sampah. Tapi bukan kayak sekarang, sok-sok mau diserahin yang jalan, blindas, ya toh lo garing terus hilang ya toh. Nah, itu salah. Nah, ada aturannya. Wow, ternyata sekonkret itu ya. Oh iya. Aturan-aturan. Gak paham kan? Belum tahu baru dengar kan? Baru dengar. Nah ini salah satu manfaat mengundang wakil rakyat tuh biar kita juga tahu gitu Mas ternyata fungsi wakil rakyat itu sebegitu pentingnya untuk mewakilkan suara rakyat gitu ya Mas. Ini yang mau saya sampaikan, makanya setiap saya diundang walaupun lewat DM pun loh. Kalau kosong jadwalku tetap tak jalani. Wah, tepuk tangan dulu Mas, ngomongin tentang perda nih Mas. Apa sih Mas kebijakan di daerah terutama di kota kita ini, di kota Solo tercinta ini yang menurut Mas Ginda itu aneh tapi masih ada selain yang tadi pasal typo tadi Mas, tapi apa yang kayak Mas Ginda itu masih gatel, ini harusnya nggak ada ini di kota ini? Perda pajak ya tadi loh. Saya masih bingung ya. Paling saya bingung tuh masalah pajak itu sebenarnya. Jadi gini, kota Solo ini kan bukan Solo aja ya, kota, kabupaten, provinsi, negara itu kan butuh pemasukan juga. Iya.
Wah ini jalannya masih berlubang, oh ini masih banjir. Nah, benak ini nganggo duit sopo. Ya loh, kan pakai uang rakyat, ya loh. Yeah. Uang rakyatnya ambil dari mana sih? Ya salah satu pemasukan rakyat negara itu kan dari pajak dan retribusi. Yeah. Nah, kita belum sadar itu semua. Paling gampang kita ambil pajak rumah makan misalnya. Masih ada sampai sekarang itu bilang, wah maaf kok dikei PPN, ya loh. Ya toh, itu bukan PPN, walaupun nilainya memang sama-sama 10%. Ya toh, walaupun nilainya sama-sama 10%. Tapi potensi ini luar biasa dan kita belum optimal. Saya sudah mendorong berapa kali kepada dinas, sekarang saya akan mencoba dorong kepada Mas Wali nantinya ya toh. Bagaimana ini bisa kita optimalkan. Ada yang tanya pengusaha, kita jangan dirugikan. Loh, jangan salah. Yang bayar pajak daerah itu konsumen. Yang bayar pajak pusat itu baru pengusaha. Jadi inilah yang harus kita sampaikan ya, kayak pajak parkir. Yang bayar yang parkir, itu bukan tokonya. Iya. Rumah makan yang bayar yang makan. Hotel ya yang bayar yang nginep. Gitu. Nah ketika dikenai pajak, yang kena konsumennya. Masih ada pengusaha yang datang ke kita loh. Jangan dinaikkan pajaknya loh. Yang protes harusnya bukan kamu sebenarnya loh. Iya. Loh. Yang protes kan harusnya konsumen loh. Nah ini yang kita. Nah kenapa saya bilang? Karena potensi kita dari situ sangat-sangat hilang terlalu banyak. Bisa sampai 50% kok. Saya sampaikan kok. Sekarang saya kasih tahu satu contoh kecil. Pajak rumah makan itu 10% nilainya. Kalau omsetmu di bawah di minimal 7,5 juta. Jadi kalau omsetmu 7,5 juta, maka kamu kena pajak 10% dari konsumenmu. Iya. 7,5 juta itu kan sebulan. Nah, omsetmu sehari berapa berarti? 250 Mas. Nah, kamu cari aja rumah makan apa yang omsetnya cuma 250. Omset lo ya, saya nggak bilang keuntungan karena saya nggak tahu keuntungannya. Iya. Tapi omset 250 nggak ada. Itu kecuali rumah-rumah warung makan kecil lah ya Mas. Warung makan kecil itu pun yang di dalam kampung. Iya. Wes wedangan welah. Iya. Bakso surungan lah ya kan loh. Itu omsetnya udah 250 per hari ya. Nah, hitung wae to lho, mangkoke paling sak mangkok 10.000 ya kan lho. Ha mosok mung kepayon selawe mangkok terus mulai. Oh iya. Ya lihat aja lah yang jualan-jualan. Saya termasuk lah. Ya kita cek lah ya, karena kan memang pajak itu kan self assessment. Yes. Pengakuan saja ya tolong omset saya kecil ya dilihat aja lah dari sisi yang lain. Apa sih yang bisa dilihat? Jumlah pegawai, jumlah kursi, lahan parkir, daftar menu. Ya toh nek menune sak mangkok misalnya apa ya sate ya toh 10 sak porsi 40.000 ya toh lho. Mosok lagi 5 porsi wis tutup ya toh lho kan enggak mungkin ya toh lho. Nah ini kalau kita langsung ngomong to the point pasti akan jadi polemik. Tapi kalau kita kasih kesadaran kepada masyarakat, kowe bayar pajak loh. Nah, pajaknya nggo apa ya apa sih duitnya nggo bangun itu. Saya tahu kok. Karena saya juga jadi anggota Pansus waktu itu saya jadi tahu. Rumah makan itu kata-kata ngakunya antara 7,5 juta sampai 15 juta omsetnya. Contohnya. Rumah makan yang gede-gede bahkan yang nggak ngaku gede tapi nggak ngaku juga banyak, tapi yang gede dan ngaku itu omsetnya sehari 100 juta ada. Wow, di Solo Mas? Nggak ada di Solo. Sehari 100 juta. Jadi kalau sehari 100 juta dia bayar sebulan itu kan sekitar 300 juta. 3 miliar katakanlah. Ya 3 miliar ya. Berarti kan dia 300 juta sebulan kan. Setahun dia bayar pajaknya sekitar 3,6 miliar. Iya. Saya bilang wah itu setara dengan mengaspal 5 kilo mungkin kalau di kota Solo. Sedangkan rumah makan yang cuma bayar 1 juta per bulan ya kan loh dengan mengakui omsetnya hanya 10 juta. Ya. Setahun dia ngasih kontribusi 12 juta. Kuwi nggawe gabu kotok isane paling. Oh iya. Jadi ini yang coba kita samakan persepsinya. Kita nggak mau ngejar sih ya, tapi kita harus tahu kota itu butuh pemasukan. Makanya ketika wali kota yang sekarang bilang Solo mau kita jadikan kota mais, ya tahu loh. Yeah. Supaya apa? Wah hotel penuh, rumah makan penuh, pasar klewer rame.
Nah kalau hotel Pasar Klewer kami nggak banyak kontribusinya ke Pemkot ya kan loh. Karena kan kita paling dapat dari retribusi pedagangnya. Iya. Tapi kalau dia nginep di hotel penuh, semua bayar pajak, loh. Makanya saya selalu mengatakan, ya kalau mau makan, mau nginep ya pastikan saja. Kalau mau berkontribusi, pastikan kalau mereka benar-benar mau bayar pajaknya juga. Karena yang dipungut kalian kok. Iya. Contoh. Ini contoh aja. Itu salah satu kebijakan yang masih membingungkan kan ya? Iya, masih bingung kan. Banyak. Kamu jenengan tanya sama saya tahu banyak kok ya loh. Saya tahu banyak yang belum betul, tapi memang saya selalu mengatakan ideal memang belum bisa. Ya. Tapi paling enggak ketika kita pelajari bersama, kita pahami bersama, saya yakin jalan ke depan akan jauh lebih mudah. Wih. Betul. Mas, tapi kalau menurut saya Mas ya kayak itu bukan kebijakan bukan kayak fasilitas yang untuk mendorong Solo sebagai kota masa depan, tapi agak sedikit tricky menurut saya itu jalur BST itu loh Mas. Itu kan justru menimbulkan kemacetan gak sih Mas kalau di jam-jam tertentu, kayak mungkin di jam-jam sekarang, terutama jam-jam makan siang lah Mas, itu Slamet Riyadi itu sering padat. Kalau menurut Mas Ginda sendiri efektif gak Mas adanya jalur BST itu? Kan sepi ya kalau menurut pandangan kami gitu. Saya juga sebenarnya termasuk yang nggak begitu cocok sama itu Mas, sama BSD ya. Maksudnya gini ya, semangatnya saya paham ya toh. Iya. Tapi kan memang kendalanya satu, belum semua koridor itu bisa jalan. Ya toh. Kan harapannya kan sekali naik bisa kemana-mana. Kalau ini kan kita kesulitan. Iya. Gitu loh. Bahkan kontraflow ini saya juga kadang-kadang masih bingung ya toh loh. Iya. Wah, ini pembatasnya nggak jelas ya toh loh. Terus apa yang terjadi ketika masyarakat bukan kota Solo nggak paham tentang jalur ini ya toh loh. Iya. Sosialisasinya apa sudah maksimal. Tapi kan ya semangatnya ya ini yang harus kita pahami. Semangatnya kan sudah jelas, semua bisa naik BSD dari sini ke sini. Karena gini, di blueprint-nya itu sebenarnya kita berharap masyarakat itu khususnya yang dari luar kota itu nggak parkir di tengah kota, parkirnya di pinggir semua, gitu. Atau kalau itu ya naik stasiun turun di Purwosari, terus nantinya ke Keraton misalnya ya cukup naik BSD. Harapannya seperti itu. Tapi realitanya kan masih kesulitan. Kedua ya ini kan efek transportasi online ini kan juga mengganggu sebenarnya ya kan. Maksudnya mengganggu planning mereka ya kan. Sehingga ya ini butuh waktu. Apakah sudah optimal ya saya rasa 2-3 tahun ke depan akan kita lihat kok. Kalau memang tidak bisa optimal ya mungkin akan dirubah. Tapi kita harus mencoba untuk membiasakan menggunakan angkutan umum. Saya termasuk orang kalau ke Jakarta, kunjungan ke Jakarta, saya pasti minta hotel yang dekat di busway atau di MRT. Ya. Terus saya coba dan ternyata memang betul-betul efektif. Dari daerah kota kita mau ke Blok M, wah macet total. Begitu sekarang kita nyobain naik busway dan MRT, wis langsung. Ya toh, kita ketemu teman-teman SMA di sana tuh, ketemu di mana? Di sini aja. Piye carane aku? Wis ku numpak MRT wae genku midun ning stasiun niki, ya toh lho. Langsung naik jalan paling 100 meter wis tekan. Wah, semudah itu. Ya kita harapannya ya Solo seperti itu. Ya cuman itu tadi. Ya loh, anak orang Solo kan belum terbiasa. Ya toh lho. Saya setiap malam Minggu ke mall, saya pastikan saya naik online kok. Oh, setiap malam Minggu Mas? Iya, naik malam Minggu anak saya ngajak ke mall, saya pasti naik online kok. Wah, pagi golek angel. Iya, benar. Ijin antri, ya toh lho. Nek meh nonton sok wis malah telat. Iya. Ya wis pilih numpak online. Online aja, mobil ya toh lho, tinggal bayar sampai depan pintu nonton selesai wis. Enggak mikir. Nah, kita berharap besok ya masyarakat seperti itu. Nah, saya ini aja mau ke kantor DPRD itu naik BSD juga belum bisa. Loh, jalurnya oh ya, enggak lewat itu ya Mas? Enggak lewat. Ya, ya? Satu-satunya jalan itu ternyata saya harus ke terminal dulu. Terus ganti koridor lagi. Baru yang ngambil jurusan lewati Adi Sucipto, nah loh. Tapi kalau saya naik dari depan Slamet Riyadi, ya lewatnya UMS. Nah, ini kan ini kan masih belum ketemu jalur yang paling tepat. Makanya kan saya juga agak susah untuk
ikut branding, wah naik BSD wae lho. Wah, aku yo iki kangelan. Bener sih Mas. Emang kalau seandainya BST itu bisa mencakup keseluruhan, kayaknya anak muda juga pengen ngerasain juga sih Mas. Kayak kan sempat kemarin BST gratis ya. Ini masih gratis. Masih Oh, ini masih gratis. Masih gratis. Sepanjang punya e-card itu. Oh. Sama itu sih Mas. Kalau menurut saya emang Solo tuh dari dulu kayaknya pengen menuju ke kayak Singapura kan ya Mas. Iya. Tapi yang saya lihat yang paling berhasil seperti Singapura cuma sekarang tuh di jalanan Purwosari sih Mas, yang pohon yang sisi, kalau dari sini sisi utara ya Mas. Iya. Utara itu kan ditebang semua sampai akhirnya lebar kayak gitu. Iya. Tapi menurut Mas Ginda kalau seandainya Slamet Riyadi itu sisi utara pohon ditebang terus dipindah ke satu titik, kan di Slamet Riyadi mungkin juga masih ada banyak ruang kosong kayak gitu, efektif nggak sih Mas? Kalau seandainya kita emang mengarahnya ke Singapura nih. Ya dulu kan memang nggak ada flyover ya. Dulu kan ada yang berpikir yang seharusnya naik keretanya, ya loh. Ya loh kan. Semenjak pembangunan flyover kan masih ada masyarakat yang menganggap wah ini sekitarnya mati nih. Iya. Ya loh, sekitarnya mati semua ini karena ketutup oleh Flyover. Tembok ala Cina kita, ya loh. Wah nggak kelihatan apa-apa udah loh. Karena kan flyover kita ini kan berbeda dengan flyover lainnya. Iya. Kalau yang di mana ya, Palur misalnya, kan bawahnya kelihatan nih. Iya. Kalau punya kita kan nggak kelihatan. Itu juga ada ceritanya sebenarnya. Gimana? Karena yang kelihatan bawahnya itu, bolong-bolong itu, pondasinya dan biayanya dan waktu pengerjaannya itu jauh lebih lama. Oh. Tapi kalau yang model ini, flyover yang model ini pengerjaannya cuma setengah tahun. Nah kan kita ngebut aja waktu itu, nah loh. Ya saya yakin sih nanti kalau ya memang menurut saya yang paling bagus itu memang sebenarnya yang keretanya yang naik waktu itu. Cuman ya sekarang ini yang naik, sekarang yang di mana? Yang naik kan juga keretanya sekarang. Iya. Yang di mana itu Palang Joglo. Iya. Oh, itu udah mau dibangun Mas? Udah mau dibangun, udah persiapan pembangunan tuh. Itu yang naik keretanya nanti. Iya sih Mas, itu kalau saya mau ke makam Bonoloyo tuh, waduh macetnya. Apalagi sebentar lagi macet total itu kalau dibangun nanti. Iya, benar. Wah, gila pusing ya Mas ya. Iya. Itu termasuk itu nggak Mas? Wewenang kayak DPRD boleh bersuara tentang kemacetan kayak gitu, itu boleh nggak Mas? Atau maksudnya pandangan saya itu Komisi 1 ya hanya mengurusi Komisi 1, Komisi 2 ya hanya mencakup yang Komisi 2. Apa boleh Mas, misalnya Mas Ginda Komisi 1 tapi ada masalah di Komisi 4 ikut bersuara gitu, boleh nggak? Secara kebiasaan nggak boleh. Gitu. Kebiasaan karena saya juga nggak ngelihat aturannya yang jelas. Tapi menurut saya jangankan saya dengan komisi yang lain, saya dengan DPRD dan DPR RI pun harusnya bisa berkoordinasi atau bahkan dengan kepolisian misalnya ya, kalau nggak ada hubungannya ya saya maunya juga bisa berkoordinasi. Apapun, apalagi di Kota Solo yang tadi saya bilang sekecil ini loh. Iya. Ya semua tanya ke saya kok. Semua tanya pasti ke anggota dewannya kok. Iya. Beda kan misalnya di Kalimantan sing wah lawak. Iya. Meh golek tok wae nemoni anggota dewannya 50 kilo misalnya lho, lagi mung sak kecamatan wah datang golek dewane piye to lho. Padahal dia hanya mau bercerita tentang kemacetan. Wah, saya rasa pola-pola ini yang harus kita hilangkan. Makanya kan menurut saya fungsi sosial media seperti itu. Supaya masyarakat, anggota dewan benar-benar bisa sensitif, bisa tahu lah. Ya. Oh ini tuh ada masalah. Pernah kok kita berapa kali ada kejadian yang viral. Ada teman anggota dewan yang lain bilang, kita nunggu dulu aja Gin, belum ada perintah dari pimpinan, belum ada disposisi. Lah wis viral kok dinteni ngopo? Ya loh kan Mas Wali kan juga begitu ya, begitu itu masuk viral beliau langsung turun sendiri loh. Contohnya kayak kemarin yang supir angkot ditonjok tuh ya Mas ya? Iya, langsung loh. Ketika memang sudah sesuatu kejadian yang dianggap, kalau dulu kan sesuatu yang kejadian yang dianggap penting ya kita selesaikan. Tapi kan penting itu kan viral saya. Iya. Loh. Kalau sudah viral ya loh, wis kerekam loh. Makanya saya bilang sekarang hati-hati baik dalam berucap maupun dalam berbuat. Begitu kue direkam tamat loh ya loh. Nah, makanya sosmed itu sebenarnya bisa jadi controlling menurut saya. Kenapa enggak? Iya, benar-benar sih Mas. Kayak kemarin
yang ada oknum supir BSD nggodain juga ya Mas, itu viral juga ya Mas. Iya. Loh, ngeri ya Mas sekarang. itu kalau nggak kita tindak dengan keras ya toh, itu nanti akan jadi kebiasaan. Kan sebenarnya itu ya toh. Ya mungkin kasihan. Kok sepi kok salah. Loh, bukan masalah salah, tapi kamu nanti biasain yang lainnya. Dengan itu kan profesional aja lah ya toh. Itu di Jakarta kemarin juga kena itu beberapa anggota TNI yang suka ngasih nomor telepon mahasiswa yang datang ke Indonesia. Itu juga ditindak kok loh. Ngeri ya Mas. Ya kan menurut kamu itu hanya mau berkenalan, tapi kalau sekarang disalahartikan, ya tanah. Siapa yang mengira? Ya. Atau tahu-tahu ada kejadian, siapa yang mau disalahin? Jadi ayolah, jangan lihat sisi wah kok kayak gitu ya, kok saya kenceng banget ya, atau sekarang kalau pemerintah dinyinyiri buzzernya keluar semua. Loh, masih mending yang keluar buzzer ya toh. Kalau zaman dulu kamu udah hilang ya toh loh, udah dijemput Avanza mungkin ya toh loh. Iya benar. Mungkin ya toh. Tapi itu bercandaan saya. Jadi sekarang kita bebas kok ya toh loh. Yang penting bertanggung jawab. Yes. Kalau ngomong kebablasan ya ojo loh. Jaga situasi, jaga keadaan. Kalau salah ya cepet-cepet minta maaf ya toh loh. Iya benar. Kalau memang salahnya karena khilaf ya loh, tapi nek salahmu kalau niati ya aja. Makanya belajar kan itu. Mas, tapi Mas Ginda kan termasuk dewan yang cukup Mas berani muncul gitu di permukaan, kayaknya yang paling hits menurut kami ya Mas, menurut anak-anak muda tuh orang pasti kenalnya Mas. Kalau DPRD di Solo siapa nih yang pasti Mas Ginda kayak gitu. Nah, kadang ketika Mas Ginda udah kerja keras, kerja bersih, transparan, tapi ada mungkin kayak image orang-orang terhadap anggota dewan tuh negatif gitu. Itu Mas Ginda sebel gak Mas? Apa sih yang sebenarnya dirasain anggota dewan ketika ada oknum yang berbuat salah tapi pukul rata gitu? Sebenarnya sebel ya, tapi menurut saya ya itu kehidupan kok. Gak usah diambil repot ya toh. Yang penting aku berusaha. Saya ngasih contoh Videoton KFC. Ya toh, itu semenjak 2 eranya Pak Wali saya sudah keberatan dengan hal itu. Ya toh, karena saya merasa ini enggak pas. Sekarang sudah selesai. Oh alhamdulillah. Ya toh loh. Dulu di awal-awal saya dipikir, wah kowe iki ngopo to gini ya toh loh, ada yang bilang seperti itu loh. Tapi saya selalu bilang apapun yang saya kritisi, saya punya dasarnya kok loh. Ya toh, oke lah kalau enggak percaya ya buka-bukaan loh. Dan saya meyakini hari ini saya belum tentu sesuai dengan harapan saya loh, tapi nanti akan kita buktikan kok. Oh, salah kowe. Ini kemarin saya masih agak heboh itu di tempat kita ketika kantor saya mengadakan pengadaan Videotron yang nilainya 1,6 miliar loh. Saya bilang waktu itu enggak perlu ya loh. Saya juga akhirnya tetap disetujui, tetap diadakan. Kemarin saya lihat Videotron dengan luas kurang lebih 20 meter persegi, nilainya 1,6 miliar misalnya loh. Ya saya selalu bilang hati-hati loh ya loh. Naik kelarangan awas loh ya loh. 1,6 miliar ya loh. Ya. Sekarang mungkin belum ada, siapa tahu jadi viral ya loh. Wah, ada yang ngasih masukan ke saya. Karena jangan salah. Setiap kali saya ngomong di sosmed yang kritis atau yang vokal, biasanya juga akan ada orang yang DM saya. Wow, ada yang mendukung, ada yang nggak mendukung, ada yang ngasih masukan juga ada. Pak Ginda itu betul, jangan di sini aja Pak, di sini juga ada. Oh ya dah, Jadi saya selalu menganggap pasti ada feedback yang baik buat saya. Itu aja udah. Kalau yang nggak mendukung dijawab apa Mas sama Mas Ginda biasanya? Ya nggak apa-apa toh Mas, Jadi sampaikan saja ya toh loh. Misalnya Mas Ginda itu nggak betul, loh nggak salahnya di mana? Biasa saya ajak ketemu kok. Wah takut dong Mas? Ya enggak. Loh, bukannya takut, biasanya ya akunnya anonim. Ya kan kita nyaman aja itu loh. Malah teman-teman banyak yang ngasih tahu saya, "Loh gini wis anonim enggak usah dilayani." Saya udah mulai nek dia mengkritisi saya, nge-DM saya anonim ya enggak tak layani sekarang. Wah, sebenarnya kita mau jujur Mas, anonim tuh tim-tim kita Mas. Enggak. Enggak. Anonim itu memang diperlukan ya. Jadi saya selalu bilang kita itu kalau ibarat petinju tuh saya itu sparringnya, jadi bukan sansak, gitu.
Nek Samsak itu ya pokoknya sak ninju-ninjumu tak tompone. Iya. Sekali-sekali kan memang kita butuh dibales juga. Saya dengan anonim nggak ada masalah. Bahkan kalau kritikanya sudah pasti dalam menyinggung banyak orang, ya saya wajar kok. Nek dia pakai anonim kok. Justru tugas saya untuk memastikan iki anonim ini fitnah. Iya. Cari sensasi atau memang ada benarnya. Ya kalau ada benarnya kita tindak lanjuti, nggak ada masalah. Tapi ketika anonimnya menyerang saya terus wong topiknya A yang diserang partai saya, yang diserang keluarga saya, lah ngapain tak layani? Wah, keluarga ada yang maksudnya ikut diserang gitu pernah, Mas? Ya paling kan dia ngomong loh, Mas mbok ngelingi anakmu loh. Kok apa to lho? Ya enggak ada masalah, wong sing dibahas masalah gawean liyane kok terus ngomong tentang anakku ya to lho. Itu lho. Mbok mampir to Mas ngopi-ngopi sik lho ya to lho. Ya paling gitu aja to lho. Waduh, diajak ketemu kan takut dulu Mas masyarakat kadang ya Mas. Wah, jangan-jangan aku mau dilaporin polisi nih kan. Santai aja dulu ya tuh. Ya makanya kan kadang-kadang upload juga lagi sama Pak polisi, sama Pak tentara ya tuh. Bolomu oke, aku yuk kenal loh iki bolo liyane. Memang dikira saya berani ya. Enggak, saya juga takut. Mas, kalau saya kan bekerja di dunia seni juga ya Mas, saya sebagai pemain musik. Menurut Mas Ginda kalau kenapa sih Mas, menurut pandangan saya kayak kok di Solo belum ada pelaku seni atau musik yang meledak, itu yang salah karena pemerintahan yang nggak memberi tempat atau emang sebenarnya udah dikasih tempat tapi nggak dimanfaatkan sama orang-orang ya Mas? Bahasa saya selalu belum berada dalam frekuensi yang sama antara pemerintah dan kalau misalnya dalam contoh ini dengan seniman ya tadi. Jadi pemerintah selalu berusaha mewadahi kok. Wadahnya ada enggak? Oh, kita punya banyak dinas kok, gitu. Tapi nyatanya enggak bisa juga ya toh. Nah, ini yang kita harapkan bagaimana kita bisa menyamakan frekuensi apa toh yang dibutuhkan anak muda Solo. Ya sama kayak saya bilang Teknopark. Mungkin Teknopark cara ngemasnya ini enggak semenarik anak-anak muda kita atau kenapa sih orang selalu bilang aku pengen yang Jogja aja. Iya. Aku ke Bandung aja, aku ke Jakarta aja. Kenapa sih loh? Jangan salah. Sekarang semua perusahaan besar justru mau membangun kantor pusatnya di Solo. Benar. Ya toh? Perizinan lebih mudah, pajak lebih kecil, biaya hidup jauh lebih kecil, akses kemana-mana cepat. Ya toh? Ngapain bikin perusahaan berhome base karena semua menggunakan teknologi dan digital? Ngapain berhome base di Jakarta? Golek ke direkturnya rumah tinggal aja mahal. Ya loh. Di sini wis di Solo kantornya wis gagah atau mepet-mepet Solo apa non Solo neng Roso Solo ya toh Solo Madu, Solo Baru ya toh loh. Kenapa enggak? Itu kan peluang itu kan yang mesti dimanfaatin. Solo Baru ya toh loh. Kenapa sih ada mall di sana? Kenapa sih ada rumah sakit internasional di sana? Kenapa ini yang lagi heboh mau dibangun tempat dugem paling asik di sana? Loh. Ya karena lebih mudah di sana kok. Ya tahu loh. Iya benar. Ya tahu. Ngapain bangun di Jakarta? Saingannya banyak. Oh Solo belum ada. Mungkin cari di Solo nggak bisa maksimal. Ini kita bangun di Solo Baru. Sekarang dengan wali kota yang baru dia akan berusaha. Buka di Solo aja. Termasuk kalau kita kembalikan tadi ke tempat seniman. Ayolah seniman butuhnya apa sih? Mas Fali sudah menyediakan beberapa public space khusus untuk seniman musik juga sediaan. Di mana Mas? Saya lupa ya tempatnya. Tapi kan kalau nggak salah di mana itu Kabangan itu juga akan jadi public space. Hydro sudah jadi. Banyak kok yang mau disediakan. Nah tinggal nanti kita kasih masukan. Itu seperti apa tis yang diinginkan. Iya. Nah. Kalau saya Mas ya, saya tuh saya sempat nyampein secara langsung ke Mas Gibran sih Mas waktu ketemu beliau, saya tuh ngomong saya merasa sebagai seniman karena banyak teman-teman di sini yang seni tapi seniman tuh cuman butuh diapresiasi sih Mas menurut saya. Nah, alangkah indahnya bila di Solo tuh ada kayak kalau di nasional ada AMI Awards, terus apa awards SCTV Music Awards misalnya kayak gitu. Nah, kayaknya kalau ada acara-acara penganugerahan kayak gitu tuh bisa menjadi apa ya Mas ya? Kita bisa memunculkan seniman-seniman baru. Misalnya ini kita mau ada ABC Awards di Solo. Buat seniman-seniman di Solo submit dong karya kamu. Siapa tahu kamu bisa masuk nominasi di sini. Karya apapun, lukisan terbaik misalnya
lukisan Solo, foto terbaik, video terbaik kayak gitu-gitu. Kayak jadi satu, nah itu nanti jadi malam penganugerahan seniman di Solo. Mungkin nggak sih Mas kayak gitu? Sebenarnya sih mungkin, dan saya rasa itu memang salah satu yang bisa dilakukan ya. Tapi menurut saya Kota Solo ini kan senimannya terlalu banyak. Gitu. Kemudian histori seni dan budaya kita sudah terlalu Kental. kuat ya. Jadi orang mau berekspresi di luar keroncong, gamelan, gitu, wayang itu nggak begitu berani ya. Nah, kalau saya simpel aja sih lihatnya. Kemarin kenapa sih Mas Wali oke banget dengan acara Rock in Solo misalnya? Ya loh. Karena menurut saya dia merasa ini musik yang paling 180 ini sama Kota Solo ya loh. Ini saya akomodir dulu. Ya loh. Supaya apa? Supaya yang lainnya akan lebih tertarik loh, wes. Rock sing koyo ngono wae ya loh, dikasih wadah di sini ya loh. Iya. Ya toh. Jadi nah ini yang mestinya ditangkap oleh seniman-seniman, anak-anak muda Solo. Kenapa enggak sih ya? Kenapa enggak kita mencoba di Solo? Lah apa sih yang dibutuhkan? Explore aja loh. Saya selalu bilang, nek kamu minta anggaran ke pemerintah pasti terbatas uangnya. Tapi kalau kalian mau minta fasilitas, itu kan yang dilakukan kota-kota lain. Bandung itu berapa kali mengizinkan lokasinya untuk dipakai syuting misalnya loh. Wah, pakai aja, pakai loh. Nah, kita permudah ya loh. Kita permudah ya loh. Nah, ini yang akan dilakukan di Kota Solo ya seperti itu loh. Apa sih yang diinginkan anak muda ya loh. Oh, bikin film di sini. Kemarin udah itu beberapa film yang sudah ngambil tema di sini ya loh. Nah, harapannya kan jadi kayak waktu di Jogja ada Padegan Cinta itu orang jadi pengen wah ini di mana sih di Jogjanya, ini di mana sih di Magelangnya ya loh. Nah, pelan-pelan itu kan akan timbul ya loh. Lah kenapa? Bagaimana? Ya ini komunikasi, butuh komunikasi. Kalau dulu mungkin ketemu kepala dinas aja udah kesulitan. Apalagi ketemu Pak Walinya loh. Nah, sekarang ketika Pak Walinya sudah open minded ya loh. Kenapa sih beliau kadang-kadang pakai celana sobek-sobek misalnya, pakai sepatu sneakers misalnya loh. Wah, kita nggak sungkan juga mau ngomong loh. Tapi bayangin wis nganggo jas ngene iki atau nganggo kaki coklat loh, meh ngomong aja wis salah ngomong enggak ya ini nanti ya, salah ngomong enggak ya. Nah, ini kan bahasa komunikasi yang selalu ditampilkan oleh Pak Wali ya loh. Wow. Persis Solo support loh. Bisa dibayangkan ya nanti kalau mau lihat garis besarnya ya toh. Kalau nanti dengan masuknya Persis Solo ke Liga 1 ya toh loh. Semua tim akan main ke sini. Besok akan ada tim luar negeri yang akan main di sini. Jangan salah. Saya pernah jadi panpel Liga Champion. Waktu itu Liga yang main Asia. Persik Kediri. Saya ikut panpel waktu itu. Dia main sama Australia, Urawa Red sama Korea kan waktu itu. Urawa Red itu supporternya sampai nyewa pesawat loh. Untuk mendukung datang ke sini. Yang datang jauh lebih banyak sebenarnya. Kendalanya cuma satu. Enggak ada pesawat yang direct ke Solo. Bahkan waktu itu rokok Jisamsu itu bisa ditukarkan dengan kamera digital. Jadi ada orang pakai rokok Jisamsu, wah, orang Jepangnya suka itu ya tahu loh. Change. Kan? Nggak tahu di sana harga kamera digital itu apa seharga rokok ya saya juga nggak tahu. Tapi itu betul-betul terjadi. Nah, dan saya tahu betul apa yang saya jadi tahu. Jadi orang Jepang dan orang Eropa waktu itu sangat bingung ketika mereka survei dengan tempat kamar mandi kita. Di sana itu kayaknya nggak ada WC jongkok kayaknya. Iya sih benar. Ya. Jadi waktu mereka survei ke Manahan, ternyata di kamar mandi pemain itu ada beberapa WC yang model jongkok. Itu timnya Jepang itu bawa WC khusus supaya nggak jongkok. Wow. Iya, portable. Jadi saya bilang ini yang akan dicoba oleh pemerintah yang akan datang dengan banyaknya yang masih muda, nanti gerbongnya juga akan banyak melibatkan anak muda. Apa sih yang dimintain anak muda loh? Dan nah ya saya paling bertugas jangan sampai melupakan budaya aslinya. Nah ini yang saya sampaikan ya loh. Wah, udah musik rock masuk, pop masuk, R&B masuk nih ya. Neng ojo lali ya kita masih punya gamelan. Saya juga masih menyampaikan ya loh, dan beliau juga kerja karena
Saya selalu bilang ya, kalau mau ke Solo terkenal dengan kuliner ya. Tapi saya banyak menemuin turis gamelannya di mana ya, Kim? Dan gak ada yang bisa jawab kalau udah gitu. Ya. Saya mau mendengarkan gamelan tuh di mana? Adanya kan paling kalau di Keraton, Mangkunegaran, isi mungkin itu loh. Iya. Nah, saya berharap nanti ke depannya ada beberapa public space yang setiap hari ada orang main gamelan. Siapa yang main? Sekolah-sekolah aja. Anak-anak sekolah itu Mas. Ya dulu kan waktu SMP. Iya. Benar, Mas. Kita kan punya pelajaran gamel ya. Sekarang anak-anak sekolah aja suruh gamel. Saya kasih lihat di Bali itu contoh ya. Di Bali itu anak-anak kecil itu semua rambutnya dikepang. Kanan kiri. Asik juga ya. Nah loh. Maksudnya punya ciri khas tersendiri. Iya. Ibaratnya kalau di Solo disanggul lah ya Mas ya. Ya, ketoknya nek sanggul ketok ya bakal kabotan ya, nah loh. Iya sih. Ketoknya kabotan nek disanggul. Tapi kalau mereka bisa memainkan gamelan aja, saya rasa udah merupakan daya tarik khusus lah. Iya sih. Dan setuju Mas kalau emang kita seiring dengan kemajuan kota Solo ini jangan sampai meninggalkan budayanya. Iya. Karena ini emang kota yang sangat berbudaya sih Mas. Dari dulu saya melihatnya kayak kok bisa ya, apalagi era-era Pak Jokowi waktu jadi wali kota kan banyak kirap-kirap kayak gitu. Mungkin sekarang belum muncul lagi karena masih pandemi juga. Mudah-mudahan. Ya kan saya kadang-kadang mirisnya itu Jogja sama Solo ya kan loh. Iya, selalu dibandingkan. Nggak ada yang tahu kalau Jogja sama Solo itu banyak yang nggak tahu kalau Tuan Solo. Oh, Tuan Solo ya? Oh, Tuan Solo. Nah, ya kan loh. Nggak ada yang tahu kalau sama-sama kita Keraton loh ya toh. Iya. Wah, kita istimewa, kita juga istimewa. Bedanya kan istimewanya kan dibekukan. Iya. Kalau Solo, kalau Jogja masih masih bisa dipertahankan. Iya. Itu yang bikin Jogja lebih hebat menurut saya kan memang itu karena dia istimewa, dia juga punya dana keistimewaan. Oh, dana keistimewaan tuh ada tuh Mas? Ada lah, itu loh. Ya, kalau nggak salah ya ini. Cerita dikit nanti ya silakan aja nanti kalau yang komen berlawanan punya pendapat sendiri, tapi ketika kemerdekaan itu terjadi maka Keraton Jogja, Solo, Mangkunegaran dan Pakualaman bilang simpelnya Republik Indonesia kita ikut NKRI. NKRI gantian bilang oke, terima kasih ikut NKRI ya, karena kan hanya tinggal 4 ini saja yang diakui oleh Belanda. Oke, terima kasih ikut NKRI. Oke, kalau gitu kalian istimewa. Istimewanya apa? Se-Indonesia punya NKRI kecuali tanahmu. Tanahnya Jogja punya Jogja, tanahnya Pakualaman punya Pakualaman, tanahnya Solo punya Solo, tanahnya Mangkunegaran punya Mangkunegaran. Nah, ketika sampai sekarang ya tanah di sana kalau kalian ke sana suka dikasih tahu ini punya siapa? Oh, ini punya Pakualaman. Wah, ini punya sultan semua, ini kerajaan semua loh. Ngaso dalam loh. Iya. Ya itu kan istimewanya di situ. Mau disewakan kayak mau digunakan kayak mau buat apa-apa ya toh kembalinya ke kerajaan itu untuk melestarikan kerajaan itu. Nah, beda dengan kita. Waduh itu skonti, minta proposal ya loh pemerintah kota loh. Ya memang di situ kita masih belum ketemu linknya. Ya loh. Bagaimana Solo itu benar-benar bisa jadi pusat budaya. Mas, dan kalau nggak salah kan Mas, kita juga keluarga keraton ya Mas ya? Yes. Dari keraton mana Mas? Keraton Kasunanan loh. Kasunanan ya Mas? Ya keratonnya si Jidok. Takut salah ngomong Mas. Enggak. Itu juga masih banyak yang nggak tahu. Sering kan pernah nggak sih dengar orang bilang, di Solo ada 2 keraton. Yang bilangnya siapa? Ada 2 keraton. Tapi jujur aku tahunya juga ada selain Kasunanan tuh apa satunya tak? Mangkunegaran. Saya kira beda gitu loh Mas. Bukan, Mangkunegaran itu bukan keraton. Jadi keraton itu cuma ada 2, Solo sama Jogja. Mangkunegaran dan Kasunanan. Pakualaman itu kadipaten kan. Ya. Sama-sama punya wilayah ya, sama-sama punya wilayah, sama-sama punya otoritas. Tapi kalau kita pakai istilah keraton, dia bukan keraton. Bahkan masing-masing aja kalau keraton itu gelarnya Sinuwun, kalau sana kan Kanjeng Gusti biasanya. Iya. Ya kalau diulek ya lama ini, tapi intinya salah sekali kalau masih ada orang dan pernah ada orang pariwisata, orang kebudayaan ngomong di forum loh. Kita punya 2 keraton.
Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegaran, aduh, hanya PW salah apa meneh liyane ya tenan. Iya. Nah, kita berusaha ya itu. Atau saya selalu menyampaikan kepada anak-anak muda, kapan sih ulang tahun Kota Solo? Ingat nggak? 17 Februari. Ada apa itu? Tahunnya Mas? Kemarin ulang tahun ke 237. Ya, 1745 ya kan. Oh, lah itu 1745. Ya. Terus saya selalu bilang 17 Agustus Bung Karno membacakan teks proklamasi, ya kan? Iya. 21 April Era ibu kita Kartini. ini lahir. 17 Februari ada apa? Raffi Ahmad sama Nagita Mas kalau sekarang 17 Februari identiknya. Apa ya tuh? Iya. Aku malah tahu itu. Tapi tahu ada apa 17 Februari? Apa Mas? Enggak ada yang tahu juga nih. Enggak tahu. Enggak. Jadi 17 Februari itu ada memperingati pindahnya Keraton Kartosuro ke Surakarta. Pindahnya Keraton Surakarta yang dulunya di Kartosuro dipindah ke Surakarta. Makanya kalau ada peringatannya ya ada pawai mungkin, ada acara apa, tapi kan paling enggak you tahu sejarahnya dong, ini ada apa? 200 sekian tahun tuh ada apa sih di sini ya? Kok jadi ulang tahunnya? Jadi ulang tahunnya kan loh. Oh itu belinya Desa Salah enggak. Nah loh. Itu kirab ageng ketika Keraton Kartosuro pindah ke Surakarta. Wah, kalau itu aja enggak tahu bagaimana kita mau melestarikan kebudayaan dan sejarah. Wah, baru tahu semua ini, baru tahu enggak Riz? Itu Baru tahu. Iya. Makanya saya selalu ngomong, ya toh kalau undang saya ya kita nggak usah ngomong yang dalam-dalam lah, Iya. ya toh yang kecil-kecil aja jangan-jangan kalian pada nggak tahu. Terus Bener ketika lagi. yang kecil-kecil kalian tahu, apa ya tuh Mas Gindano loh, serius ya, ayo kita googling, ayo kita searching, ayo kita keliling, ya toh loh, supaya lama-lama, nah bagaimana kita betulkan, masuk ke politik, sehingga politik itu menjadi asik. Iya, benar. Mas, akhir kata nih menuju kita udah sejam lebih kayaknya ya. Ini saya mau tanya sih Mas. Mas Ginda kan ngelewatin 2 periode di kepemimpinan wali kota yang berbeda. Ya. Apa yang dirindukan Mas Ginda dari Pak Rudi dan apa keistimewaan Mas Gibran yang menurut Mas Ginda itu ini pemimpin masa depan? Yang dirindukan dulu Mas dari Pak Rudi. Kalau dibandingkan nggak bisa ya, itu nggak bisa apple to apple beliau itu ya. Tapi Pak Rudi itu sosok yang sangat terbuka, ngomong selalu apa adanya dan tegas. Iya. Ya toh. Jadi kalau suka ngomong suka, kalau nggak suka ngomong nggak suka, kalau harusnya gini-gini. Nah, nanti kita. Tapi apapun yang kita sampaikan dia bisa terima. Bahasa simpel saya enak diajak ngomong sportif. Kalau jadi saya sih berharap ya kan. Beliau punya waktu yang luar biasa. Iya. Saya tuh kalau ngantri itu ketemu beliau itu bisa ngantri 2 jam. Dan yang 2 jam itu karena beliau menemui masyarakat lainnya dulu. Pak Rudi itu? Iya. Ya. Jadi tiap pagi itu saya rasa 2-3 jam awalnya itu habis untuk menemui masyarakat waktu itu. Gitu. Itu yang paling saya rindukan. Jadi bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa curhat. Walaupun belum bisa tentu terlaksana ya apa yang kita inginkan. Tapi paling enggak pintunya sudah kebuka duluan. Gitu. Kalau yang istimewa dari Mas Gibran yang membuat optimisme Mas Ginda ini besar apa Mas? Saya selalu berkesan dengan anak-anak muda yang mau tampil. Ya loh. Di luar ada yang bilang, wah ini masih punya anaknya Pak Presiden atau apa ya. Tapi saya selalu apresiasi dengan anak muda mau tampil di politik, aku salut. Ya. Dan sekarang beliau sudah membuktikan sendiri dengan sentuhan-sentuhan dia. Saya lihat banyak marketplace bisa diajak ke sini, ya loh. Terus, wah asik juga ya loh. Ini nggak kepikiran di saya. Terus sekarang ketika adiknya mau membeli klub itu, walaupun itu adiknya ya loh. Dan sekarang faktanya baru kemarin ya loh. Kita sudah masuk ke Liga 1 ya Mas ya. loh. Rasanya kayak mimpi gitu Mas. Kita udah bisa bayangin kok, wah bentar lagi nih tahun depan ini mungkin ada ini nih persahabatan Persis lawan jangan lawan MU lah ya, Keren ya mungkin Leicester City atau Newcastle kenapa enggak ya, tim B di liganya kenapa enggak ya, dan saya rasa itu sudah sangat mungkin terjadi ini loh.
dengan fasilitas yang saya selalu bilang ya, Pak Rudi itu adalah sosok dengan Pak Jokowi yang membangun pondasi yang sangat-sangat kuat di kota ini. Pondasi. Iya. Ya toh. Nah sekarang Mas Gibran sebagai wali kota baru dan masih muda tinggal mengembangkan lagi ini mau dibikin tingkat berapapun ini pondasinya udah kuat kok. Iya. Ya. Dan ini yang saya lihat tuh loh. Jadi pondasi yang telah diciptakan oleh beliau saya sangat apresiasi dan Mas Gibran tinggal itu pondasi udah jadi yuk. Mau dibikin kolam renang di atas ibaratnya, mau dibikin tempat lapangan bola di atas loh, bisa-bisa aja karena pondasinya udah jadi duluan. Nah ini yang saya suka dari beliau dan sangat terbuka dan ya paling gampang tuh sosmed ya, walaupun sosmednya ya jawabannya ya simple banget. Simple, unik. Tapi menurut saya itu memberi warna baru dan ngasih lihat, anak muda itu sama aja, mau dia jadi wali kota kayak mau jadi anak muda konten lah, tapi kita disatukan dalam satu platform yang sama yang bisa kita lakukan untuk memajukan kita semua. Wow. Semoga Solo menjadi kota masa depan yang bermanfaat untuk orang banyak ya Mas ya. Thank you banget loh ini Mas Ginda, kita ngobrolnya asik banget Mas. Wah saya yang thank you, undang lagi juga siap. Siap Mas, nanti kalau ada masalah-masalah yang viral kita ngobrol lagi boleh Mas. Oke siap. Thank you so much, ini adalah episode ngopi-ngopi yang cukup panjang, entah nanti dibagi 2 part atau enggak. Yang penting jangan lupa subscribe YouTube-nya Mas Ginda Vera Triawan juga. Terima kasih buat Mas Ginda sekali lagi. Saya Firman Raffiandi dan Ginda Vera Triawan. Ya, kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.